Samlang, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Indawati SEMM MAK, mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelum kami membahas materi pertemuan 1, yaitu mengenai definisi manajemen strategi dan ruang lingkup manajemen strategi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Nabila Putri Mariadi. My name is Sastika Indah Permatasari. Dan saya Dea Jirani. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah pendekatan yang terencana dan sistematis dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan jangka panjangnya, yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengawasan dari berbagai inisiatif dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai visi dan misi organisasi. Manajemen strategi melibatkan proses pengidentifikasian sasaran, pengembangan rencana aksi, alokasi sumber daya, serta evaluasi dan pengendalian berkelanjutan untuk memastikan organisasi bergerak ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, meskipun manajemen strategi yang dikenal saat ini muncul dengan cepat, ia telah melalui proses yang sangat penting. Yang pertama, awal perkembangan. Tahun 1950, pada awal tahun, anggaran dan pengawasan keuangan masih menjadi masalah utama. Anggaran tersebut digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengontrol keuangan. Pada akhir tahun, teori manajemen strategi kemudian berkembang dengan menekankan pada integrasi fungsional atau perpaduan fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tahun 1960. Pada tahun ini, fokus strategi beralih ke rencana perusahaan, yang merupakan rencana yang kompleks dengan perkiraan rinci tentang kondisi ekonomi dan pasar tertentu. Yang ketiga, tahun 1970. Pada tahun ini, munculnya perencanaan strategi perusahaan yang berfokus pada kombinasi fungsi manajemen. Yang keempat, tahun 1980. Pada tahun ini, munculnya konsep manajemen strategi yang berfokus pada meningkatkan keahlian internal perusahaan dengan menggunakan kompetensi inti dan menjadi reaktif terhadap perubahan lingkungan luar. Adapun tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi. Di antaranya A. Pengembangan visi dan misi, B. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, C. Kesadaran, kekuatan, dan kelemahan internal, D. Penetapan tujuan jangka panjang, E. Pencarian strategi-strategi alternatif, F. Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penerapan strategi. Di antaranya A. Mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, B. Membuat kebijakan, C. Memotivasi karyawan, D. Mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, penilaian strategi, yang merupakan tahap terakhir dalam manajemen strategi. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki peran yang krusial dalam membantu organisasi mengembangkan pendekatan yang lebih terstruktur dan efektif dalam merumuskan serta menjalankan strategi bisnis. Granley menyatakan bahwa manajemen strategi menawarkan keuntungan-keuntungan, di antaranya yang pertama, identifikasi dan pemanfaatan peluang. Manajemen strategi membantu organisasi mengidentifikasi peluang yang muncul di pasar atau lingkungan bisnis. Yang kedua, pandangan objektif. Manajemen strategi memberikan pandangan yang lebih objektif terhadap isu-isu manajemen. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol yang lebih baik. Manajemen strategi menciptakan kerangka kerja yang membantu dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas organisasi. Yang keempat, minimalkan dampak perubahan yang merugikan. Manajemen strategi membantu dalam meminimalkan dampak dari perubahan yang tidak menguntungkan dengan merencanakan respon yang tepat. Yang kelima, dukungan keputusan besar. Melalui manajemen strategi, organisasi dapat mengambil keputusan besar yang lebih terinformasi dan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Ruang lingkup strategi manajemen mencangkup beberapa aspek penting, termasuk yang pertama, analisis lingkungan. Melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan dan internal organisasi. Ini meliputi analisis tren pasar, perkembangan industri, perubahan sosial, ekonomi, teknologi, serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT internal organisasi. Yang kedua, perumusan strategi. Berdasarkan hasil
analisis lingkungan, organisasi merumuskan strategi jangka panjangnya. Ini melibatkan pemilihan tujuan utama, penentuan pasar, pengembangan proposisi nilai, dan pemilihan arah yang ingin dicapai organisasi. Yang ketiga ada perencanaan taktis. Setelah merumuskan strategi, langkah selanjutnya adalah merencanakan konkret untuk mewujudkan. Ini melibatkan penentuan langkah-langkah taktis yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan serta penentuan waktu dan prioritas. Yang keempat ada implementasi. Ini adalah tahap di mana rencana taktis diterapkan. Manajemen strategi melibatkan koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan tim dan departemen yang terlibat dalam pelaksanaan strategi. 5. Pengukuran dan evaluasi. Setelah implementasi, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan perbandingan hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keenam, pengendalian dan koreksi. Jika terdapat penyimpangan dari rencana atau hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, manajemen strategi melibatkan tindakan korektif untuk mengarahkan organisasi kembali ke jalan yang benar. Ini bisa melibatkan penyesuaian strategi, perubahan taktik, atau peningkatan penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, ada adaptasi dan fleksibilitas. Lingkungan bisnis selalu berubah. Oleh karena itu, manajemen strategi juga harus bersifat adaptif. Organisasi perlu mampu menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang baru untuk mengatasi tantangan baru. Manajemen strategis dan etika bisnis yang efektif. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengarahkan perilaku organisasi dan individu dalam lingkungan bisnis. Dengan mengintegrasikan etika bisnis dalam budaya organisasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bermoral, berintegritas, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Kode etik merupakan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa organisasi dan anggotanya beroperasi dengan prinsip-prinsip yang bermoral dan berintegritas. Berikut, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi kode etik dan prinsip etika bisnis yang baik. Fungsi kode etik. 1. Definisi perilaku yang diterima. Kode etik menjelaskan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi dalam berinteraksi dengan berbagai pihak. 2. Standar praktik tinggi. Kode etik mendorong anggota organisasi untuk bekerja profesional, bermoral, dan menjaga kualitas kerja. 3. Evaluasi diri. Kode etik menjadi pedoman bagi anggota organisasi untuk menilai apakah tindakan mereka sudah sesuai dengan nilai dan aturan organisasi. 4. Kerangka tanggung jawab. Kode etik memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan etis. 5. Identitas organisasi. Kode etik membantu membentuk identitas organisasi serta menunjukkan komitmen terhadap etika. Prinsip etika bisnis yang baik. 1. Dapat dipercaya. Kepercayaan menjadi dasar hubungan bisnis yang kuat, sehingga organisasi lebih mudah mendapatkan pelanggan dan mitra bisnis. 2. Berpikiran terbuka. Organisasi perlu menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak agar dapat terus memperbaiki dan mengembangkan diri. 3. Memenuhi komitmen dan kewajiban. Menepati janji kepada pelanggan dan rekan bisnis penting untuk menjaga kepercayaan dan reputasi. Perbedaan strategi bisnis dan strategi militer. Perbedaan mendasar antara militer dan strategi bisnis adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, dilaksanakan, dan evaluasi dengan asumsi kompetisi, sedangkan strategi militer didasarkan pada asumsi konflik. Persamaan strategi bisnis dan strategi militer. 1. Tujuan akhir. Keduanya bertujuan mencapai keberhasilan dan kemenangan.
2. Alokasi sumber daya. Sama-sama mengatur penggunaan sumber daya secara efisien. 3. Analisis lingkungan. Sama-sama menganalisis peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. 4. Kerjasama. Membutuhkan koordinasi dan kerjasama tim. 5. Adaptasi. Harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Perbedaan strategi bisnis dan strategi militer. 1. Tujuan dan konteks. Strategi bisnis berfokus pada persaingan dan keuntungan, sedangkan strategi militer berfokus pada konflik dan keamanan negara. 2. Dampak. Strategi militer berkaitan dengan kehidupan dan keselamatan manusia, sementara strategi bisnis lebih pada keberhasilan usaha. 3. Risiko dan kerugian. Dalam bisnis, risiko berupa kerugian finansial atau kehilangan pasar, sedangkan dalam militer dapat berupa korban jiwa dan kerusakan. 4. Sumber informasi. Militer menggunakan intelijen tentang musuh, sedangkan bisnis menggunakan analisis pasar dan perilaku pelanggan.